Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Nah, Ma, sebenarnya agak ngeri juga ya, Ma ya. Sekarang tuh udah banyak banget orang yang keluar gitu beraktivitas. Tapi kasus corona juga makin bertambah juga ya, Ma. Tapi banyak yang ini berpendapat ya kalau kita nggak bekerja, kita nggak makan. Setuju. Seandainya memang pemerintah melarang warganya keluar, artinya pemerintah bertanggung jawab memberikan kehidupan kepada rakyat. menjamin kehidupannya. Dijamin kehidupannya, baru bisa nggak keluar. Kenyataan, mama hidup di akar rumput. Tahu persis bagaimana kehidupan mereka. Keluar dilarang, dagang nggak boleh, jalan asongan nggak boleh, makan nggak dijamin. Salah dong, makan dari mana? Makanya tanggung jawab dong yang melarang. Bukankah Allah juga bilang, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ketika membuat aturan, sarana dan prasarana disiapkan, baru beres. Ya. Kalau sarana dan prasarana nggak disiapkan, bagaimana akan mematuhi aturan? Nah, Wong perlu hidup. Akhirnya apa kata mereka? Nggak dagang, anak-anak mati kelaparan. Dagang kena corona mati juga. Salah apa benar mereka ngomong? Si malakama bagikan makan buah si Betul. malakama ya. Makanya sekarang saya mengajak yuk saling pegangan tangan, saling menasehati, saling membantu, saling menolong demi kebaikan bersama. Itu aja. baik nah. Seperti itu. Survei membuktikan. Survei membuktikan. Survei membuktikan bahwa ternyata lebih banyak yang takut mati kelaparan daripada mati kena corona. Masalahnya dia hidupnya harian, pencahariannya. Harian. Sekarang dapat bapaknya pulang beli beras 2 liter, beli tempe, beli tahu, baru mereka anaknya makan. Kalau keluar aja nggak boleh, makan dari mana? Sementara perut nggak bisa pakai entar. Itu yang harus didengar oleh anda-anda yang buat aturan. Maaf, saya dari di bawah. Betul, ini suara dari aspirasi dari bawah ya, Ma. Betul. Karena yang melihat situasinya langsung di Kita lapangan. langsung di lapangan. Tahu Tapi datanya, tahu alhamdulillah faktanya. sekarang ada silang, ada dari provinsi, dari daerah itu ada sudah agak hampir merata sekarang. Iya, jadi memang disinilah kesempatan kita untuk Berbagi. karena hidup itu adalah titipan. Mungkin Allah menitipkan harta Kepada saudara kita, ya rezeki saudara kita melalui kita gitu ya Maya. baik, Ma. Bicara masalah titipan nih Maya. Kita kalau bermimpi, aduh mimpi pengen jadi orang kaya, tapi kayak bikin diri sendiri. Tapi kalau kita mimpi pengen punya sekolah besar gratis buat anak-anak, pengen punya madrasah, pengen punya yayasan yang bisa membantu fakir miskin. Apakah nanti Allah akan menitipkan sesuatu pada kita itu, Bang? Untuk Oke. dalam mimpi kita, dalam cita-cita kita gitu, Bang. Dengan keyakinan hati. Manjada wajada. Siapa yang punya keinginan kuat pasti akan dikabulkan. Coba beduk lihat dalam surat Ali Imran 159. Faida azamta patawakal Allah. Kalau kamu sudah ajam, niat yang kuat dalam batin, pasti bisa dikabul oleh Allah. Yakin, diiringi dengan usaha, doa, pasti dikabul oleh Allah. Makanya syukuri apa yang ada. Iya, makanya seperti yang Kalau Mama kita bilang ya, Maya. Allah diberikan titipan kekayaan, sebagian hak orang. Kalau kita diberikan oleh Allah jabatan, harus jadi pejabat yang adil dan bijaksana. Kalau kita diberikan kesehatan, dipakai di jalan yang Allah ridho. Semua titipan. Jangan sombong jadi orang kaya. Miskin. Kekayaan milik Allah hakikatnya kan. Iya, Ma. Lahir bawa apa? Nggak bawa Ada nggak yang pakai celana Hawaii? Nggak ada, Ma. Nggak ada, Ma. Mati pakai apa? Kain kafan. Kain kafan doang. Ya, sesombong-sombongnya orang kaya pasti jatuh miskin. Sombong dengan pejabat, tingginya jabatan pensiun. Ada waktunya. Ada nggak pejabat seumur hidup? Nggak ada, Ma. Nggak ada. Sombong dengan cantik, sombong dengan tampan. Berapa lama usia kalian? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Summa ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa saibah yahluku ma yasha. Ar-Rum 54. Allah ciptakan kalian manusia awalnya lemah, kuat. Hebat. Jabatan tinggi, kekuasaan luas, kekayaan banyak. Beruban. Sesuai kehendak Allah. Makanya apa yang disombongkan? Apa yang dibanggakan? Semua yang dalam genggaman kita saat ini hakikatnya milik Allah. Makanya Kembali sombong. kepada Allah. Mana yang milik kita? Ketika kita dapat amanat titipan dari Allah, dipakai di jalannya Allah ridho enggak?
Punten. Misalnya ada orang oleh Allah diberikan ilmu. Itu ilmu mati. Jangankan mati, jatuh dari aspal. Amnesia hilang. Iya hilang. Tapi ilmu yang disampaikan kepada orang dengan niat baik, itu yang dapat pahala. Sebelum beduk punya istri. Istri beduk bukan milik beduk. Iya, milik orang tuanya. Bisa beduk. Salah juga milik orang tuanya, milik Allah. Tahu milik lu. Allah ya. Bisa aja beduk meninggalkan dia. Ya. Atau dia meninggalkan beduk. Mana yang milik beduk? Waktu lu punya bini diurusin dengan benar nggak? Diurusin mah. Nah, kalian kita punya anak. Anak bukan punya kita. Orang tadi yang punya anak. Cuma Terus titipan. punya anak. Bisa anak mati meninggalkan kita atau kita meninggalkan anak. Yang mana yang mutlak milik kita? Waktu punya anak dididik benar nggak? Yang mutlak milik kita cuma 3. 1. Makanan yang kita makan sampai terbuang ampasnya. Makanan udah kesini hampir ke mulut. Bisa aja kesenggol orang. Kagak jadi ketelan kan. Ah, bukan milik kita nih. Udah sampai mulut. Muntah. Nggak ketelan. Udah sampai perut. Siapa tahu jadi mules. Iya, keluar lagi. Yang mutlak milik kita yang kita makan sampai habis. Jadi energi. 2. Pakaian yang milik kita bukan pakaian yang di lemari. Yang numpuk bukan. Yang kita pakai sampai lusuh. Dipakai sampai jelek milik kita. Kenapa? Sok. Yang namanya saudara di Bandung ngawinin. Otomatis bawa baju bagus. Berangkat ngebakar baju jelek. Sampai di sana begitu malam ganti daster. Dedeh ini baju dedeh. Iya. Buat Ece ya. Diminta sama dia baju bekas dari Jakarta ke Bandung. Kan pakai daster tuh tidur. Pagi-pagi mandi ditanya lagi. Dedeh itu daster dedeh. Mohon. Diminta lagi sama ponakan. Gue udah gak punya baju cucian. Besok lagi mau pulang, diminta lagi. Gua pulang cuma pakai baju biasa, pakai kantong kresek, kertasnya diminta. Jadi itu kan milik kita, cuma pakai sesaat. Iya nggak? Iya, iya mah. Yang milik kita pakaian yang dipakai sampai lusuh. Kita punya duit di tas, di kantong, di dompet. Apa milik kita? Belum tentu. Belum tentu. Keluar rumah ada tukang pisang nih. Karunya mana pisang lagi butut, dia udah layu. Mana kita tega, cepet. Ketemu lagi aki-aki bawa pikulan. Mana celana komprang sakit, cepet. Cepet. Jadi belum tentu milik kita. Lampu merah. Ada orang pada bawa gerobak, ayah budak laleuti. Jual Ya orang. Allah, akhirnya di mobil ada biskuit, ada makanan. Brak, kasih dikasih. duit kita. Yang milik kita, yang kita makan sampai habis. Yang menjadi Pakaian yang kita pakai sampai lusuh, harta yang kita sedekahkan, itu milik energi kita. Makanya kalian jangan jadi orang pelit. Karena kalau kita mati, harta yang kita tumpuk cuman jadi milik ahli waris. Nah. Padahal mereka belum tentu doain kita. Nah, Betul. Nah, Mah, bicara tentang harta nih Mah, yang nanti kalau misalnya kita udah meninggal itu milik ahli waris. Nah, ini misalnya ada orang yang meninggal seorang suami. Ternyata suami itu hartanya banyak Mah, tabungannya banyak. Nah, tabungan itu diperebutkan sama keluarga suami sama istrinya. Itu harta itu milik siapa Mah? Milik Yang hak Mah? Harta itu milik ahli waris. Nih suami nyimpan duit, misalnya kayak siapa dulu Ki Dimas? Kanjeng Dimas. Kanjeng Dimas. Kanjeng- Misalnya, kalau kita lihat di TV kan di kamarnya di bawah ya. duit ya. Misalnya, Contoh duitnya nih. segitu. Contoh nih, contoh kasus. Karena mama nggak punya, dia segitu. Ya. Kata Ipah milik siapa? Milik ahli warisnya. Kalau dia meninggal dunia, bukan diberebutkan ahli waris, keluarga suami, keluarga istri, salah. Punya anak laki-laki nggak dia? Punya anak perempuan nggak? Punya istri nggak? Kalau orang yang meninggal yang hartanya banyak, walaupun dia sembunyikan, kalau dia punya anak laki-laki, walaupun satu, semua mutlak milik anak laki-laki. Walaupun anak itu dari istri kedua gitu mah. Dari istri kedua, istri ketiga, Tiga. betul. Iya. Yang penting darah daging dia. Soalnya kadang-kadang istri pertama suka nguasain, makasih istri kedua gitu. Nah itu dia, makanya jadi bini kedua tahu diri. Iya, iya. Kan yang capek bini yang pertama. Iya, iya. iya. Nemenin dari awal. Doain dari awal. Ya, terlanjut. Makanya sekarang kita tidak usah berebut harta. Harta mah nggak dibawa mati. Makanya kalau kalian punya harta, banyak sedekah. Itu yang nolongin kita. Begitu mati, tulang jadi tanah. Daging dimakan cacing, hancur jadi tanah. Harta milik ahli waris. Ya. Mana punya kita? Amal yang benar. Oke. Baik, Mak. Baik, silakan Ipeh.
Nah, oh ya, Iva mau nanya lagi mah. Nanti aja. Nanti. Ya udah. Pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kita mau lanjutin lagi. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Sayang